Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan ya, nama saya Karep Najar. Mungkin kalian sudah kenal juga ya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang keamanan data ya. Untuk referensinya kita kali ini itu kita akan bahas tentang salah satu kasus yang ini. 70.000 data KTP bocor di internet, pelakunya masih misteri. Jadi berita ini tuh membahas tentang 70.000 data government ID yang bocor di internet yang diungkap oleh platform Discord pada Rabu waktu setempat. Discord mengkonfirmasi bahwa peretas atau hacker ya telah mencuri foto KTP yang diserahkan pengguna saat mengakses layanan dukungan pelanggan atau CS yang bisa disebut ya. Tapi Discord ini menegaskan hanya pengguna yang berinteraksi dengan tim CS yang terdampak oleh kebocoran data ini. Jadi misal kalau kalian pakai Discord terus kalian tidak pernah kontak ke CS, data kalian seharusnya masih aman. Tidak termasuk di data yang bocor ini. Insiden pembobolan KTP ini terjadi pada 3 Oktober 2025. Discord menyebut pembobolan ini terjadi pada layanan pihak ketiga yang digunakan perusahaan untuk memberikan layanan CS dan TNS ini kayaknya ya S-nya ini mungkin support ya kepada pengguna. Ya pokoknya layanan bantuan pengguna begitu. Jadi Discord ini tidak melayani secara langsung tapi dibantu oleh pihak ketiga. Dari akun yang terdampak sekitar 70.000 pengguna yang foto KTP-nya dibobol digunakan vendor. Foto ini sebenarnya digunakan vendor kami untuk mereview usia pengguna. Gitu. Jadi data-data yang bocor ini itu data yang dikirimkan pengguna untuk memverifikasi usia gitu. Biasa karena akun Discordnya memerlukan akses khusus ya. Misal kalau apalagi misal oh ya, ada satu kasus misal kalau akun kalian di ban begitu karena dianggap tidak cukup umur. Misalnya kalau kalian sebenarnya cukup umur dan ingin mengajukan banding, kan kalian perlu dokumen atau beberapa bukti yang menguatkan kalau kalian itu bukan pengguna di bawah umur. Nah, salah satunya itu kan KTP. Bisa juga sih riwayat pembayaran atau informasi bank. Ya pokoknya dokumen-dokumen yang hanya dimiliki oleh orang yang di atas umur yang di atas batasan umur gitu yang sudah mencukupi 18 ke atas. Kalau di Amerika tuh biasanya 21 ke atas malah. Nah, bukan cuma foto KTP saja, hacker juga eh, disebut mengantongi nama, username Discord, email serta kontak, informasi tagihan, alamat IP, dan pesan-pesan yang terekam antara pengguna dan CS saat dilakukan proses verifikasi tersebut. Ya itu karena tadi selain KTP tuh beberapa bukti lain bisa kalian upload juga untuk membantu verifikasi saat eh, akun kalian kenapa-napa gitu yang memerlukan kalian kontak langsung dengan CS. Discord mengklaim hanya sedikit data KTP pengguna yang terekspos dalam insiden tersebut, namun hacker ini mengklaim dia tuh memiliki data sekitar 1,5 terabyte atau 2 juta foto yang didapatkan dari kebocoran data ini. Nah, klaim hacker ini itu diperoleh dari pengakuannya oleh media-media pihak ketiga di luar gitu. Ini apa? Ini CNBC dapat itu informasinya dari VX Underground yang melakukan interview kayaknya dengan hacker ini ya. Pembobolan ini merupakan hasil dari kampanye peretasan yang lebih luas yang menargetkan Zendex sejak lebih dari sebulan lalu. Oh, jadi Zendex ini adalah penyedia layanan CS yang bekerja sama dengan Discord. Karena Zendex ini dihack, nah peretasnya ini juga memperoleh data dari Discord gitu. Jadi memang bukan Discord langsung ya yang dihack, tapi pihak ketiganya. Karena pihak Discord juga nggak punya kontrol penuh gitu tentang keamanan pihak ketiga, jadi ini eh, bisa dibebankan ke pihak ketiga sebenarnya ini kesalahannya.
Pelaku belum mengidentifikasi diri mereka, tapi telah memberikan bukti pembobolan kepada VX Underground dan peneliti keamanan lainnya. Pelaku juga terang-terangan mengatakan bahwa mereka secara aktif mencoba memeras Discord. Mereka mengancam akan merilis data yang dicuri jika Discord tidak membayar untuk jumlah uang tertentu yang tidak diungkap. Discord mengacukan mereka dan tidak bersedia memenuhi tuntutan mereka. Jadi kayaknya nih nggak diladeni sama Discord ya, makanya hacker ini sampai ribet-ribet untuk publikasi ke media-media luar ya, supaya pembobolan ini ditahu gitu sama orang-orang. Awal pekan ini Zendex mengatakan kepada Security Week bahwa insiden Discord tidak disebabkan oleh kerentanan pada platformnya. Oh, jadi Zendex juga ini nggak ngaku dia, tidak ada gangguan pada sistemnya. Mungkin ini bukan salah platformnya, ini mungkin lebih ke human error atau kelakuan dari satu dua oknum gitu, ya mungkin komputernya terlepas atau mungkin salah satu oknum ini ya bekerja sama sama hacker gitu untuk mengambil data-data pengguna. Asumsi saya seperti itu. Pada Mei 2023, Discord mengungkap pelanggaran yang muncul akibat peretasan antrean tiket dukungan. Meskipun perusahaan tidak menyebutkan nama layanan yang diretas, laporan pada saat itu menunjukkan bahwa itu adalah Zendex. Ya, gitu. Dan akhir beritanya ya sampai situ saja. Kalau kalian mau baca informasi resminya, ini ya ada ya dari Discord langsung. Kalau kalian mau cari itu cari aja Discord Data Leak. Ini akan muncul paling atas tuh datanya. Apa bukan data, publikasinya yang sama tadi ya dengan yang di berita ini, itu 3 Oktober 2025 nih. Cara yang sama tanggalnya pasti yang itu sudah. Tapi ya mungkin kalau kalian bisa baca Inggris tinggal translate aja ya, tapi ya kali ya 2026 masa bisa bahasa Inggris ya kan. Untuk informasi lainnya misal kalau kalian mau cari yang tidak terlalu formal gitu, kalau kalian mau dapat lebih santai, ini ada yang biasa saya nonton ya, ini NTTS, No Text to Speech. Ini orang tuh dia sering bahas tentang Discord. Ini channelnya literally ini full tentang Discord dia. Ini dia pernah bahas juga ya, dia pernah bahas tentang ini, malah sampai 2 part lebih juga seharusnya, seingatku begitu ya. Jadi pertama itu dia bahas tentang beritanya, dan part yang kedua itu hackernya yang hackernya yang bicara langsung sama dia. Sepertinya ini hackernya minta $3,5 ya, $3,5 miliar. Enggak, kalau M itu di dolar berarti $3,5 juta. Oh iya, mintanya sebanyak gitu ya, makanya Discord nggak ladeni. Oh pantas. Ya anyway, jadi kasus ini merupakan salah satu contoh ya, di mana data pribadi kita itu dalam dunia digital seperti ini sudah sangat rentan untuk bocor ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi alangkah baiknya kita selalu waspada, selalu berhati-hati tentang di mana data kita diberikan kepada siapa saja, dan data ini digunakan seperti apa, disimpan seperti apa. Nah, untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi, sebenarnya pemerintah atau pihak ketiga ataupun Discord dapat melakukan perjanjian untuk mengelola data pribadi pengguna. Misal untuk kasus verifikasi seperti ini dapat dilakukan solusi itu contoh seperti ini. Misal kalau saya misal akun saya ini kekunci, saya kontaklah ke CS. Misal CS perlu dokumen, saya uploadlah dokumen saya dan diverifikasi, akun saya kembali seperti semula. Nah, tapi data saya yang saya upload ini seharusnya tidak disimpan secara permanen oleh pihak CS. Seharusnya kalau proses atau tiket masalah ya saya itu sudah diselesaikan, data-data yang terkait dengan pengguna, apalagi data pribadi ya, seharusnya itu dihapus juga dari database mereka, agar tidak dapat diakses riwayatnya oleh siapapun. Jadi data pribadi pengguna tetap pribadi gitu. Karena nggak masuk akal kan, masa mau simpan data-data riwayat sebanyak ini untuk apa gitu? Kan kasusnya sudah selesai.
Misal tiketnya itu pasti mayoritas pun sudah selesai. Jadi ngapain mau disimpan juga gitu. Seharusnya kan dihapus aja supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi untuk memperketat, bagusnya sih diresmikan saja, dibikinkan regulasi yang mengatur penyimpanan data pribadi pengguna. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini saya ada juga susun dokumen ya untuk membahas lebih lanjut tentang lanjutan dari bahasannya kita tadi tentang keamanan data kita dan juga undang-undang ITE. Jadi ini kita fokuskan ke keamanan data atau cyber security ya topiknya, dan juga regulasi dari pemerintah yang ditetapkan oleh undang-undang ITE atau yang serupa yang ditetapkan di negara-negara luar gitu yang terkait dengan perlindungan data dan juga keamanan dunia digital gitu. Nah, bahasannya yang pertama itu di sini kita fokuskan ke batasan UU ITE ya, yang dimana dapat digunakan untuk melindungi pengguna, namun dalam kasus-kasus terkini ya, apalagi di Indonesia, undang-undang ITE ini kerap kali disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak seharusnya diperuntukkan gitu untuk undang-undang ITE ini. Pihak-pihak yang atau oknum-oknum yang menyalahgunakan aturan dari undang-undang ITE ini kerap kali bersembunyi di balik undang-undang ini untuk melindungi dirinya dari kritik orang-orang begitu atau pendapat-pendapat dari orang lain. Sekalipun kategorinya tuh nggak termasuk yang verbal hate speech sampai mencemarkan nama baik begitu, enggak. Cuma untuk para oknum-oknum yang mengeksploit undang-undang ini biasanya itu kayak didramatisir begitu, jadi seolah-olah itu harga dirinya dijatuhkan, tidak bisa diterima gitu. Saya hukum kamu pakai undang-undang ITE, saya cari orang-orang yang tidak sependapat dengan saya akan ancam dengan undang-undang ITE. Nah, sebenarnya nggak dipakai seperti itu ya kan. Regulasi itu harus berlomba dengan inovasi atau lingkup penggunaan yang lebih luas lagi. Karena biasanya kan di zaman-zaman dulu itu komunikasi atau penerapan hukum itu semuanya masih tidak ada sangkut paut digital gitu. Saat belum ada dunia digital. Jadi yang dihukum secara langsung orangnya bisa dicari, bisa dipenjarakan gitu. Nah, tapi di dalam dunia digital ini ada kemungkinan untuk beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bersembunyi di balik dunia digital, menyamarkan diri, pakai akun palsu, akun-akun yang tidak terverifikasi lah begitu. Karena saking gampangnya kita untuk membuat akun untuk meniru orang lain atau menyamarkan diri begitu di media sosial yang umum dipakai itu udah banyak sekali. Jadi ya itu bisa dipakai untuk melindungi pengguna, dan di sisi lain juga itu masih sangat longgar sampai tidak mampu untuk menangani hal-hal spesifik yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab saat ini. Nah, jadi di sini kita sudah rangkum juga ya beberapa solusi yang mampu diterapkan untuk memperkuat regulasi terhadap beberapa masalah yang telah kita bahas sebelumnya. Ini yang pertama adalah kritik yang dapat dipisahkan dengan pencemaran nama baik, moderasi konten, permintaan data pengguna atau pengamanan data pengguna ya, algoritma yang dimoderasi, dan yang terakhir nanti chilling effect. Nah, kita bahas satu. Untuk kritik yang dapat dibedakan dengan pencemaran nama baik, resikonya itu dalam media sosial, apalagi di dunia digital ya nggak cuma media sosial lah, mungkin publikasi pribadi. Sabar. Ya contohnya kayak di media sosial lah, itu kan orang bisa posting secara bebas,
Saya posting ngetik di keyboard langsung tekan kirim kan gitu gampang. Tidak perlu melewati batasan misal untuk berpendapat perlu fakta atau bagaimana. Enggak kan. Terserah kita mau ketik apa begitu kirim langsung muncul bisa dilihat banyak orang. Karena tidak ada batasan tertentu yang menghalangi ini sangat sering terjadi tuh penyebaran hoax atau salah tafsir gitu dari pendapat-pendapat orang di media sosial. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna media sosial dan media digital yang bertanggung jawab, alangkah baiknya untuk menyertakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat mendukung semua pendapat kita saat berpendapat di media sosial ataupun media-media publik. Karena kita harus samakan juga publikasi di media offline atau secara langsung dan juga di media digital sekalipun tidak ada larangan atau batasan yang menghalangi kita di dunia digital tersebut. Tetap kita harus samakan lingkungannya seperti kita berpendapat secara verbal atau secara langsung itu. Dan yang kedua ini adalah moderasi konten. Konten saya dapat terhapus karena platform terlalu takut risiko hukum, dikit-dikit di ban. Kalau disuruh kalau dianggap oposisi biasanya langsung di ban ya kan. Nah, solusinya itu bisa diberikan pedoman ya terhadap pengguna, misal batasan-batasan konten yang dapat diposting di media kami ini tuh apa saja. Misal tidak boleh membahas yang topik yang terlalu sensitif, tidak boleh membahas pemerintah, tidak boleh membahas politik. Sekalipun misalnya batasannya ini dianggap terlalu ketat, apabila sebuah media itu transparan terhadap batasan penggunanya, para pengguna di dalamnya itu tahu apa-apa saja yang boleh diposting di dalam platform tersebut. Jadi para pengguna tidak salah asumsi lagi, misal kalau tiba-tiba postingannya dihapus, oh ini nih nggak suka sama saya. Nah, dengan adanya batasan yang jelas kan pengguna juga bisa tahu begitu. Jadi bisa diverifikasi juga oleh pengguna yang lain, sebenarnya ini bukan gara-gara nggak suka kamu loh, mungkin kamu ini melanggar suatu batasan, coba dicek aja dulu gitu. Nah gitu kan lebih jelas, jadi tidak akan ada asumsi-asumsi jelek begitu yang dapat menjerumuskan pengguna ke pikiran-pikiran yang tidak jelas gitu. Yang ketiga nih permintaan data pengguna atau pengamanan data pengguna lah sama. Privasi pengguna dapat dilanggar tanpa prosedur yang tepat. Terapkan legalitas, minimisasi data dan dokumentasi. Ini tadi kita sudah bahas juga ya di awal video tadi. Ya kira-kira seperti itulah. Perlu adanya sebuah aturan yang menetapkan bagaimana sebuah pihak perusahaan itu mengolah data pribadi dari masyarakat dengan aman dan juga tepat sasaran gitu. Apabila tidak dipakai lagi langsung dikembalikan atau dihapus saja begitu dari penyimpanannya mereka agar tidak dapat disalahgunakan gitu. Algoritma moderasi ini tuh agak ambigu ya, karena sistem algoritma itu tidak memiliki batasan yang jelas sebenarnya, karena algoritma itu kan ya sesuai namanya mempelajari suatu pola. Namun apabila dapat diterapkan batasan secara hardcode begitu, secara spesifik dari programmernya secara langsung, apabila dapat diterapkan seperti itu, alangkah baiknya diterapkan beberapa batasan agar algoritma itu tidak mempromosikan hal-hal yang tidak diinginkan, misal konten-konten terlarang atau propaganda-propaganda begitu, mungkin kalau memang tidak diperbolehkan ya. Dan yang terakhir itu chilling effect. Chilling effect ini kalian bisa bayangkan seperti kalian taruh suatu barang panas di dalam kulkas gitu. Jadi sesuatu yang panas itu dapat diredam lah. Jadi kayak dianggap dingin di luar, tapi kalau kalian sentuh itu sebenarnya pasti panas. Nah, yang terakhir nih chilling effect. Chilling effect ini mungkin bisa saya jelaskan secara singkat, itu kayak
kalian taruh gelas yang isinya air panas tuh di dalam kulkas. Nah itu kalian coba tunggu sekitar 1-2 menit, nggak usah tunggu lama-lama. Itu kalau kalian pegang pinggir gelas itu kan dingin, tapi kalau kalian masukkan tangan kalian di air tuh sebenarnya panas. Nah gitu, itu chilling effect tuh kira-kira seperti itulah logikanya. Jadi di luar tuh kelihatan dingin, nggak kenapa-napa, padahal sebenarnya di dalam itu kayak dipendam-pendam gitu. Nah, resikonya itu di sini adalah masyarakat takut menyampaikan pendapat yang sah karena yaitu takut dibungkam, takut di-ban, eh, takut ditargetin oleh pihak-pihak yang eh, anti kritik begitu. Tiba-tiba dicari akan dituntut menggunakan UU ITE kan nggak ada yang mau kan seperti itu. Oleh karena itu eh, Oleh karena itu alangkah baiknya pemerintah itu tetap terbuka ya terhadap kritik-kritik masyarakat dengan batasan-batasan tertentu juga. Jangan sampai open-open sekali malah dihina-hina pun tetap diam saja gitu. Jadi ya selama pemerintah terbuka dengan kritik-kritik masyarakat jadi tetap transparan, tetap responsif dengan pendapat-pendapat dari masyarakat, eh, pasti pemerintah juga akan lebih kredibel atau dipercaya oleh masyarakat gitu, karena selalu mendengarkan pendapat-pendapat dari masyarakatnya. Dan memang pemerintah juga kan tujuannya seperti itu, menjadi cermin atau perwakilan dari masyarakat-masyarakatnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, oke lanjut ya. Kita bergeser ke poin selanjutnya yaitu perbandingan regulasi tentang UU ITE atau semacamnya yang diterapkan di negara-negara luar. Di sini saya pilih 3 negara yaitu Taiwan, Norwegia, dan Islandia. Eh, Kenapa 3 negara ini? Karena itu dari kondisi negaranya masing-masing dapat kita bandingkan. eh, Nah, kenapa 3 negara ini saya pakai? Karena ini profil negaranya itu agak berbeda ya. Ada masalah sendiri dan kondisi negaranya yang mengharuskan mereka itu memiliki sebuah aturan yang spesifik untuk menangani masalah di negara mereka tersendiri. Misal Taiwan itu mungkin ada bermasalah dengan negara-negara tetangga. Norwegia itu dia termasuk di misalnya Uni Eropa yang harus tunduk juga dengan regulasi yang diterapkan oleh negara-negara yang berada di Uni Eropa juga gitu. Dan Islandia yang termasuk negara yang cukup aman sebenarnya dan terbuka, itu apakah masih ada batasan dalam berpendapat atau penerapan di UU ITE seperti itu. Nah ini kalau kita turun ke bawah, nah di sini tuh saya bahas spesifik tentang kondisi negara masing-masing ya dan regulasi yang ditetapkan. Taiwan itu adalah negara demokratis yang maju di dalam industri-industri digital dan elektronik ya. Namun karena ada ketegangan lintas wilayah, regulasi digital Taiwan tidak hanya diarahkan pada perlindungan konsumen, tapi juga pada keamanan nasional, ketahanan sistem, dan pengendalian risiko transfer data. Karena yaitu kondisinya sebenarnya tuh ada konflik-konflik tersembunyi di belakangnya yang tidak banyak orang tahu. Mungkin Anda juga tahu. Terus untuk kondisinya di negara Norwegia, Norwegia itu sebenarnya negaranya nggak kenapa-napa ya. Jadi tidak ada regulasi spesifik yang dilakukan untuk menangani masalah di negaranya begitu dengan UU ITE ini. Namun karena dia masuk sebagai Uni Eropa, nih European Economic Area atau EU mungkin yang biasa kita tahu ya. Norwegia itu harus tunduk kepada aturan-aturan yang ditetapkan bersama dalam Uni Eropa ini, termasuk
undang-undang untuk perlindungan konsumen dan undang-undang tentang batasan dunia digital, berfokus pada privasi, konsen, hak subjek data dan pengawasan regulator. Jadi untuk Taiwan tadi karena ada konflik, jadi harus mengamankan negaranya dan dan masyarakatnya. Kalau Norwegia itu harus tunduk kepada undang-undang dari Uni Eropa. Nah, kalau ini negara ketiga itu Islandia, ini kondisinya itu sebenarnya sangat chill sekali ya. Di sana itu bisa dibilang negara yang paling damai lah. Di sana itu sudah terkenal ya dengan tradisi demokrasi, transparan dan kebebasan berpendapat yang kuat sekali. Bisa dibilang juga negara Islandia itu negara paling bahagia lah. Nah, dalam konteks digital, Islandia ini menarik karena tidak hanya menekankan perlindungan data pribadi, tetapi juga perlindungan jurnalisme, sumber informasi, dan kebebasan pers. Negara ini melihat internet sebagai sarana memperkuat demokrasi dan akuntabilitas publik. Jadi tidak dianggap sebagai ancaman utama ya, malah dianggap sebagai kesempatan untuk memperkuat demokrasi dan akuntabilitas publik. Jadi karena kondisi negaranya sudah sangat stabil, malah penggunaan internet itu tidak dianggap sebagai ancaman, malah dimanfaatkan untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu. Ini untuk rangkumannya seperti ini, bisa baca aja. Dan untuk poin terakhir ya, refleksi atas pelanggaran UU ITE. Ini kalau misalnya saya pribadi ya, salah satu pelanggaran yang biasanya kita lakukan mungkin secara tidak sadar, tapi sebenarnya itu termasuk melanggar. Biasanya itu pelanggaran hak cipta atau copyright ya. Biasanya kalau kita yang sering nonton misalnya video bajakan yang tidak bersumber dari situs resmi yang seharusnya, misal video atau film di bioskop kan biasa itu berbayar. Nah, kita bisa dapat gratis begitu, itu kan nggak seharusnya. Itu sudah termasuk pelanggaran hak cipta sebenarnya yang termasuk di UU ITE. Karena seharusnya pihak produsen yang bekerja sama dengan bioskop atau situs-situs hosting film atau video, distributornya lah, yang sudah bekerja sama untuk mendapatkan untung, malah penggunanya lari semua ke situs gratisan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya saat pihak tersebut tidak mendapatkan keuntungan, ada potensi kedepannya itu tidak akan dilakukan lagi perilisan movie atau film-film yang kita sukai di negara kita, karena ya itu ngapain juga ya kan, yang nonton nggak ada, yang beli nggak ada, ke situs gratis semua, mending nggak usah ya kan. Nah kan nggak mau gitu. Jadi kita sebagai pengguna yang bertanggung jawab, sebenarnya nggak apa-apa sih kalian mau nonton gratis begitu, nggak apa, yang penting untuk konsumsi pribadi saja, jangan kalian promosikan ke orang-orang lain begitu. Saya rasa itu masih masuk dalam batasan yang cukup fair lah, karena kita juga mungkin misal kalau platformnya juga patok harga terlalu mahal gitu kan, kita yang tidak punya uang kan sayang juga gitu. Tapi misal kalau kita sudah, anggap saja orang sudah berada lah, misal kita sudah mampu, apabila kita ingin menikmati konten yang berbayar seperti itu, yang seharusnya berbayar, sebaiknya kita menikmati atau mengonsumsi konten-konten tersebut di tempat yang semestinya, di platform yang memang resmi gitu. Jangan berpindah ke situs ilegal, mau film, mau komik, mau buku. Semua konten-konten kreatif ini biasanya itu ada tempat-tempat resminya yang bekerja sama agar penyedia ini bisa mendapat untung juga. Jadi misal kalian punya penulis favorit, bisa keluarin update terus setiap hari. Kalau film-film yang kalian sukai bisa dapat part 2, part 3, part 4. Nah, itu kalau kalian mau harus seperti itu, kalian harus dukung juga dengan kalian
dengan kalian mengonsumsi konten-kontennya di situs-situs resmi, gitu ya. Jadi memang saya sendiri sering mengonsumsi konten-konten di situs yang tidak resmi karena memang lebih mudah diakses kalau kita ya, tidak perlu berhadapan dengan iklan, tidak perlu bayar untuk menikmati konten terbaru. Mungkin agak telat-telat sedikit 1-2 hari, tapi setidaknya kita dapat gratis kan. Nah itu juga salah satu keuntungannya ya kalau kalian kalau kalian menggunakan situs resmi atau platform resmi untuk menikmati konten-konten seperti ini, konten-konten digital. Kalian bisa mendapatkan update itu paling cepat karena bajakan itu biasanya menunggu juga konten keluar dari platform resmi, baru mereka itu re-upload ke platformnya mereka sendiri. Jadi kalau kalian mau lomba-lombaan gitu gengsi, misal mau dapat saya sudah nonton duluan tadi 1, 2, 3 gitu, mau pamer. Nah kalau kayak begitu mungkin niatnya kalian bagusnya ya gitu, nontonnya di situs resmi yang berbayar pun nggak apa-apa. Untuk saya sih segitu saja ya. Ini sudah sampai ke refleksi diri sendiri juga ya. Untuk pelanggaran UU ITE, saya sih kebanyakan di situ saja ya untuk paling masalah copyright saja lah. Tapi selama dibatasi untuk konsumsi pribadi, tidak akan parah lah sanksi yang diberikan, karena biasanya tuh copyright berfokus itu kepada distribusi, bukan ke konsumsi. Jadi selama kalian menikmati untuk diri sendiri, kalian tidak bagikan kepada orang-orang lain, sekalipun bajakan ya, masih aman seharusnya. Oke, mungkin itu saya dulu dari saya ya. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Juga saya masih sakit ini ya, mohon maaf. Ini ada pilek malam-malam ini memang ya. Oke, saya cukupkan saja. Oke, saya cukupkan saja ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.